Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya kita telah membahas tentang kekuasaannya orang Lakhni'ah. Kemudian akhir dari kekuasaannya orang Lakhni'ah ini dibunuh oleh Zur'ah Dzunwas bin Tuban As'ad, saudaranya Hasan. Saat Hasan dibunuh, dia masih anak-anak. Kemudian setelah dia tumbuh menjadi seorang remaja yang ganteng, gagah, cerdas, dan berkarakter budiman, dia sebelumnya dipanggil menghadap orang Lakhni'ah. Kemudian dia membunuh orang Lakhni'ah tersebut dan memenggal kepalanya, sehingga berakhirlah kekuasaannya orang Lakhni'ah. Sekarang memasuki zaman kekuasaan Dzunwas. Orang-orang Himyar pun mengangkat Dzunwas raja mereka, menjadi raja mereka. Himyar, kabilah-kabilah Yaman bersatu di bawah kekuasaannya. Dia adalah raja terakhir yang berasal dari Himyar. Dia adalah Sahibul Ukhdud dan dia menyebut dirinya Yusuf. Dia menjadi raja dalam kurun waktu sekian lama. Sementara itu di Najran ada sisa-sisa pemeluk agama Nabi Isa alaihi salam yang berpegang teguh dengan kitab Injil. Mereka adalah orang-orang terhormat dan istiqomah dengan agama mereka. Mereka punya seorang pemimpin yang bernama Abdullah bin Thamir. Agama Kristen itu berasal dari Najran, sebuah kawasan yang berada di tengah-tengah tanah dan penduduk Arab di zaman itu. Sedangkan penduduk Arab kala itu adalah para penyembah berhala secara keseluruhan. Penyebab masuknya agama ini ke Najran adalah adanya sisa seorang penganut Kristen yang bernama Faimiyun yang berada di tengah-tengah mereka. Lalu dia berhasil menjadikan pemeluknya pindah agama dari paganisme Arab, penyembah berhala, menjadi pemeluk Kristen. Ini pula menjadi awal kemunculan agama Kristen di Najran. Ibnu Ishaq berkata, Mughirah bin Abil Labid, mantan budak Akhnas, meriwayatkan dari Wahab bin Munabih al-Yamani bahwa sesungguhnya telah mengatakan pada mereka awal kemunculan agama Kristen di Najran adalah bahwa seorang sisa pengikut Nabi Isa bin Maryam yang bernama Faimiyun, seorang yang sangat soleh, salah seorang mujtahid yang gigih dan seorang zahid dari dunia, seorang yang doanya mustajab, sedang melakukan pengembaraan, dan dia singgah di berbagai kota dan desa, dan tidaklah dia mengenal sebuah desa kecuali dia akan keluar menuju ke desa lain yang dia tidak ketahui. Dia tidak pernah makan apapun kecuali dari hasil tangannya sendiri. Dia seorang ahli bangunan yang berkubang dengan tanah dan sangat menghormati hari Ahad. Jika hari Ahad tiba, maka dia tidak melakukan pekerjaan apapun. Dia akan keluar ke sebuah tanah lapang, lalu melaksanakan sholat hingga menjelang malam. Dia berkata, dia berada di salah satu desa di Syam dan melakukan pekerjaannya itu secara sembunyi-sembunyi. Ternyata ada seseorang yang menangkap dengan cermat perilaku baiknya. Orang itu bernama Soleh.
Soleh sangat mencintainya, satu hal yang belum pernah dia rasakan pada siapapun sebelum ini. Soleh pun mengikutinya kemanapun dia pergi. Faimiyun tidak menyadari apa yang dilakukan oleh Soleh itu hingga suatu hari Ahad dia keluar ke tanah lapang sebagaimana biasa dia lakukan sebelum itu. Soleh pun mengikutinya sementara Faimiyun tidak tahu. Maka Soleh melihat dengan sembunyi-sembunyi apa yang dia lakukan. Soleh melihat dengan sembunyi-sembunyi apa yang dia lakukan oleh Faimiyun di sana karena dia tidak ingin diketahui tempatnya berada. Faimiyun berdiri untuk melakukan sholat. Tatkala dia sedang melakukan sholat, tiba-tiba ada seekor ular berkepala 7 mendekatinya. Tatkala Faimiyun melihat, maka dia berdoa agar diselamatkan dari ular itu. Seketika itu juga ular berbahaya itu mati. Peristiwa itu disaksikan oleh Soleh, namun dia tidak menyadari apa yang menimpa ular ganas berkepala 7 itu. Dia mengkhawatirkan ada sesuatu yang terjadi atas dirinya sehingga dia tidak mampu mengendalikan diri. Lalu berteriak, "Wahai Faimiyun, ular besar sedang mendekatimu." Namun dia tidak menoleh dan melanjutkan sholatnya hingga selesai. Saat malam menjelang, dia pun pulang. Faimiyun kini menyadari bahwa dirinya telah dikenal dan Soleh telah mengenal posisinya. Maka Soleh pun berkata, "Wahai Faimiyun, demi Allah, ketahuilah bahwa aku tidak pernah mencintai sesuatu pun sebagaimana aku mencintaimu. Aku ingin senantiasa menemanimu dan ingin bersamamu kemanapun engkau berada." Faimiyun berkata, "Terserah, engkau tahu sendiri bagaimana kondisiku. Jika kau merasa kuat untuk menjalaninya, maka ikutilah aku." Maka Soleh pun menemaninya dimanapun dia berada. Hampir saja orang-orang desa itu mengalami sebuah guncangan menyaksikan beberapa hal aneh yang muncul darinya, di mana jika ada seseorang yang dia dapatkan sedang sakit, maka dia pun berdoa dan orang itu pun sembuh. Tapi jika dia dipanggil untuk mendatangi orang yang sakit, dia tidak datang. Suatu waktu ada seseorang yang memiliki anak yang buta dan dia pun menanyakan tentang Faimiyun dan dikatakan kepadanya bahwa dia tidak akan datang jika dipanggil oleh seseorang. Namun dia adalah seorang pekerja bangunan yang mendapatkan upah. Lelaki itu pun menemui anaknya dan meletakkannya di sebuah kamar. Lalu dia menutupinya dengan kain. Kemudian lelaki menemuinya dan dia pun berkata, "Wahai Faimiyun, sesungguhnya aku menginginkan sesuatu untuk dikerjakan di rumahku. Maka berangkatlah bersamaku hingga engkau melihat kondisinya dan aku pun akan memberimu bayaran atas pekerjaanmu tersebut." Maka dia pun berangkat bersama lelaki itu hingga dia memiliki kamar tempat anaknya diletakkan. Lalu Faimiyun berkata, "Apa yang hendak engkau kerjakan di rumahmu ini?" Lelaki tadi menjawab, "Ini dan ini." Lalu lelaki itu menyingkapkan kain yang menutup sang anak seraya berkata, "Wahai Faimiyun, anakku adalah salah seorang hamba dari hamba-hamba Allah dan dia telah ditimpa penyakit sebagaimana yang kau saksikan. Maka doakanlah agar dia sembuh." Faimiyun pun mendoakan anak itu. Maka bangkitlah anak itu seperti seorang yang tidak menderita mengalami sakit apapun. Tahulah Faimiyun bahwa dirinya kini telah diketahui oleh banyak orang. Untuk itulah dia segera keluar meninggalkan desa tersebut yang ditemani oleh Soleh. Tatkala dia sedang berjalan di sebagian negeri Syam, dia melewati sebuah pohon yang sangat besar. Tiba-tiba seseorang memanggilnya dari arah pohon itu. "Wahai Faimiyun." Faimiyun menjawab, "Ya, aku masih menunggumu dan aku berusaha dan aku senantiasa berkata, kapan dia akan datang?"
hingga aku kini mendengar suaramu, maka taulah bahwa engkau adalah Dia. Janganlah engkau pergi sebelum mendoakan aku di atas kuburku, karena sesungguhnya aku akan sekarang. Sebelum mendoakan aku di atas kuburku, karena sesungguhnya aku akan sekarang. Dia berkata, maka lelaki itu pun meninggal, dan dia pun berdiri sambil berdoa, hingga orang-orang di sekitarnya menguburkannya. Lalu dia pun pergi dan tetap diikuti oleh Soleh, hingga akhirnya datang ke sebagian negeri Arab, dan penduduk yang melakukan tindakan yang keji pada keduanya. Mereka kemudian dibawa oleh sebagian pelancong orang Arab, lalu keduanya oleh mereka dijual di Najran. Orang-orang Najran waktu itu menganut agama orang-orang Arab dengan menyembah sebuah pohon kurma yang sangat tinggi yang berada di tengah-tengah mereka, dan mereka memiliki perayaan hari raya tahunan. Jika hari raya tahunan itu datang, maka mereka menggantungkan setiap baju yang indah dan perhiasan wanita yang mereka dapatkan, kemudian keluar ke pohon tersebut, lalu mereka tinggal seharian di sana. Salah seorang yang sangat terkenal di antara mereka membeli Faimiyun, sedangkan yang lain membeli Soleh. Faimiyun senantiasa melakukan qiyamul lail di tempat orang yang membelinya itu, dan setiap kali melakukan sholat malam di rumah itu menjadi terang benderang tanpa ada lampu di dalamnya. Tuannya melihat peristiwa tersebut dan dia sangat kagum dan takjub. Maka dia pun menanyakan tentang agamanya, dan dia pun memberitahukannya. Faimiyun berkata padanya, sesungguhnya kalian berada dalam kebatilan. Sesungguhnya pohon kurma ini tidak akan pernah mendatangkan bahaya, dan tidak juga bisa mendatangkan manfaat. Dan jika aku berdoa kepada Tuhan yang aku sembah untuk membinasakannya, pasti Dia akan menghancurkannya. Dia adalah Allah yang tidak ada sekutu apapun baginya. Maka berkatalah tuannya, kerjakanlah, karena sesungguhnya jika engkau mampu melakukan itu, kami akan masuk agamamu, dan kami akan meninggalkan agama yang selama ini kami anut. Faimiyun bangkit, kemudian bersuci dan melakukan sholat 2 rakaat. Kemudian dia berdoa kepada Allah untuk membinasakan pohon kurma besar itu. Allah mengirimkan angin kencang yang membuat pohon itu tercerabut ke akar-akarnya dan kemudian tumbang. Maka orang-orang Najran pun masuk dan memeluk agama yang dia peluk. Dan Faimiyun membawa mereka pada syariah Isa bin Maryam alaihissalam. Setelah itu terjadi peristiwa-peristiwa penyimpangan yang menimpa atas pemeluk agama mereka di berbagai negeri. Maka sejak saat itu muncul agama Kristen di negeri Najran, di negeri Arab. Ibnu Ishaq berkata, inilah yang diceritakan oleh Wahab bin Munabbih tentang orang-orang Najran. Wallahu a'lam. Walhamdulillah.